Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suharman Lausa. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita setiap hari. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana caranya kita menambah responden pada pengisian instrumen EDS 2020 COVID-19. Berikut langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah seperti biasa, kita harus masuk ke aplikasi EDS. Kita klik, kemudian setelah kita masuk ke aplikasi EDS 2020 COVID-19, langkah selanjutnya adalah silakan masukkan username dan password dari akun operator Dapodik. Setelah sudah dimasukkan, kemudian kita klik masuk. Oke, sekarang kita sudah masuk di akun operator sekolah pada EDS 2020 COVID-19. Berikutnya adalah karena kita akan menambahkan responden dalam pengisian instrumen EDS, maka kita harus masuk ke menu pengaturan, kemudian kita pilih manajemen pengguna. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke menu di pojok kanan ini, kita klik, kemudian kita pilih kandidat responden. Jadi kita klik pilih kandidat responden hingga muncul tulisan berwarna hijau seperti ini, kandidat responden pengisian instrumen. Jadi di sini atas nama Wayan Widi Astini telah menjadi kandidat responden pada pengisian instrumen. Langkah selanjutnya sama seperti langkah di awal, diklik pada menu yang 3 garis ini sebelah kanan, kemudian kita pilih kandidat. Nah, hingga muncul tulisan berwarna hijau, kandidat responden pengisian instrumen. Langkah selanjutnya seterusnya sampai dengan 11 maksimal 11 responden untuk SMP dan SMA. Jadi seperti informasi yang terdapat pada web dari PMP Dikdasmen. Di sini pilihan kandidat responden di manajemen pengguna itu untuk SD atau SLB itu maksimal sebanyak minimal 9 responden yang terdiri dari 1 kepala sekolah dan 8 guru. Berikutnya untuk SMP atau SMA, minimalnya itu adalah 11 responden yang terdiri dari 1 kepala sekolah dan 10 guru. Jadi totalnya adalah untuk SMP dan SMA 11 dan SD atau SLB itu 9 responden. Oke, kita kembali. Selanjutnya ketika kita sudah memilih kandidat responden sebanyak 11 termasuk salah satunya adalah kepala sekolah, langkah selanjutnya adalah kita mengisi instrumen oleh kandidat responden yang telah kita pilih. Cara untuk mengisi responden instrumennya itu adalah
kita masuk ke menu tukar pengguna. Kemudian di sini kita pilih nama yang kita sudah pilih tadi. Kita klik, kemudian kita leave. Nah, di sini akan berubah akunnya menjadi nama dari guru yang telah kita pilih sebagai responden tadi. Jadi untuk bisa memastikan bahwa ini akunnya adalah di menu ini terdapat 4 menu, berarti ini adalah akun dari responden atau guru yang kita sudah pilih sebagai kandidat responden. Berikut cara untuk mengisi kuesionernya adalah kita masuk ke menu kuesioner, kemudian kita pilih isi kuesioner. Nah, di sini akan tampil isian dari kuesioner yang akan diisi oleh responden yang terdiri dari A, B, C, dan D dan E. Jadi ada 5 instrumen pengisian dari kandidat responden. Jadi langkah selanjutnya untuk mengisi instrumennya yaitu adalah di sini di menu rincian di sini kita bisa melihat seberapa banyak pertanyaan yang akan kita isi atau yang menjadi instrumen pengisian dari responden. Jadi di sini butir totalnya ada 7, jadi setiap nomor itu butir totalnya itu ada 7. Kemudian butir jawabannya di sini kita hanya bisa memilih 1 dari 7 butir total yang ada. Jadi di sini nanti kita bisa lihat bentuk soalnya seperti ini. Jadi di sini ada bentuk instrumennya yang akan kita isi dan butir totalnya sebanyak 7. Jadi bagi teman-teman yang akan mengisi instrumennya nanti, untuk bisa mengisinya terlebih dahulu kita baca keterangan yang ada pada nomor di bawah ini. Di sini keterangannya adalah berikan responden berdasarkan pengalaman dan kondisi real dengan memilih angka 1 sampai dengan 7. Angka 1 sampai dengan 7. Pada sebelah kanan pernyataan di sini dijelaskan bahwa semakin tinggi angka yang dipilih, jadi yang paling besar atau yang paling tinggi di sini adalah angka 7. Artinya, kondisi pada pernyataan selalu dijalankan oleh sebagian besar siswa. Begitupun sebaliknya, sekolah menunjukkan hasil penanaman nilai pendidikan berdasarkan perilaku siswa sebagai hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Jadi ini diisi mengacu pada jurnal siswa dan guru, dokumen program dan laporan penilaian pembelajaran, dokumen bimbingan konseling siswa, dokumen supervisi kepala sekolah dan pengawas, observasi aktivitas siswa terkait dengan pengembangan karakter melalui kegiatan intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang terakhir, diskusi dengan guru dan siswa dan lainnya. Jadi ketika soal atau pernyataan yang diinginkan atau ditanyakan di sini sesuai dengan kondisi real di lapangan atau di sekolah, maka sebagai contohnya di sini adalah gambaran perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diamalkan siswa Anda selama masa darurat COVID-19. Jadi di sini maksud pertanyaan adalah apakah siswa berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas di sekolah? Jadi kalau misalkan
keadaan real atau kondisi yang sebenarnya di sekolah kita, bahwa setiap siswa ke sekolah sebelum melaksanakan aktivitas dan setelah melakukan aktivitas diawali atau diakhiri dengan doa, maka kita boleh memilih atau kita akan memilih yang angka atau poin yang ketujuh. Itu artinya bahwa memang peserta didik kita atau siswa kita itu sebelum melakukan kegiatan atau aktivitas di sekolah selalu diawali dengan berdoa dan diakhiri juga dengan berdoa. Jadi silakan kita pilih yang poin 7 atau angka 7. Jadi misalkan di sini saya pilih angka 7. Kemudian setelah kita pilih, kita klik simpan. Jawaban berhasil disimpan, kita close. Kemudian kita klik lanjut. Nah, jadi di sini nanti ada tanda yang berwarna hijau ini sebagai pertanda progres dari pengisian yang kita telah lakukan. Jadi jika pengisiannya sudah selesai, maka garis berwarna hijau ini akan full sampai di ujung sini. Jadi misalkan jadi sebagai indikator bahwa apa yang kita telah isi itu sudah benar-benar terisi secara keseluruhan. Jadi nanti garis hijau di sini akan penuh atau full sampai di pojok. Jadi kira-kira begitu cara pengisian dari instrumen EDS 2020 COVID-19. Untuk nomor selanjutnya prosesnya sama dengan nomor yang pertama tadi. Begitupun juga dengan yang nomor kedua. Jadi sekali lagi, sebelum melakukan atau memilih dari jawaban dari pernyataan, maka sebaiknya membaca keterangan yang tertera pada nomor di bawah ini atau keterangan yang terdapat pada di bawah nomor ini. Jadi silakan dibaca sebelum dikerjakan. Kira demikian tutorial yang dapat saya sampaikan terkait dengan cara menambahkan kandidat responden dan bagaimana cara mengisi instrumen oleh kandidat pengisi instrumen dari aplikasi EDS 2020 COVID-19. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.